Oke, baik Akang Teteh. Waktunya sudah menunjukkan pukul 7 ya, Akang Teteh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam buat Akang Teteh semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara sharing session pada hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Oke, baik. Akang Teteh yang saya hormati, di acara sharing session kali ini bertujuan untuk membagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi mengenai the psychology of user experience, understanding behavior to design better UI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Kang Krisna Sandi nih. Nah, sebagai pemateri. Nah, sebelum kita memasuki sesi utama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau ini Kang Krisna Sandi, beliau memiliki pengalaman yang luas dan hari ini beliau akan berbagi ilmunya dan pengalamannya. Nah, mungkin segitu aja ya. Tanpa berpanjang lagi, mari kita sambut Kang Krisna Sandi. Silakan Kang Krisna, gimana udah siap Kang? Oke, tes tes tes. Cek suara dulu ya. Suara saya sudah terdengar semua ya. Terdengar Kang. Oke, Mangga, silakan. sebentar saya share screen dulu ya. Masih disable, Kang? Mangga Kang, udah bisa belum Kang? Oke, saya coba dulu. Oke, udah muncul ya, Kang ya? Sudah Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman serta rekan-rekan semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sharing session malam ini. Sebelumnya mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya ya, tapi pasti lebih banyak yang belum kenal dengan saya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Sandi, saya merupakan karyawan di Padepokan 79. Oke, disclaimer dulu sebelumnya. Saya bukan merupakan praktisi UI UX, namun saya memiliki background pendidikan dari psikologi dan beberapa kali mempelajari tentang hubungan psikologi dengan consumer behavior. Jadi bisa dibilang cukup kredibel lah ya untuk membahas materi pada malam hari ini. Jadi nanti misalkan ada rekan-rekan yang memang praktisi UI UX dan dalam penyampaian materi saya ada beberapa yang kurang sesuai, mungkin bisa dibantu untuk dikoreksi ya, Kang Teh. Kita di sini sama-sama belajar. Oh ya, untuk sharing session malam hari ini, saya minta tolong kepada teman-teman bisa berpartisipasi aktif ya. Nanti saya akan share beberapa link Mentimeter yang bisa teman-teman buka untuk menyampaikan pendapat maupun gagasan teman-teman. Selain itu, nanti di akhir akan ada sebuah sesi kuis yang pemenangnya akan mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp50.000. Oke, sebelumnya saya siapkan dulu link Mentimeternya ya. Dah. Bentar ya. Ini tunggu sebentar ya teman-teman, masih loading.
Nah, sorry. Oke, sekarang sudah tampil ya. Oke, di sini sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya akan membahas tentang psikologi terlebih dahulu. Kalau dari teman-teman sendiri, ketika eh, mendengar tentang kata psikologi, apa sih yang ada di pikiran kalian? Boleh di share di link Menti yang saya berikan di kolom chat ya teman-teman. Silahkan join aja langsung. Kang Dio, ini saya masih set screen nggak ya? Hmm, masih Kang, Masih ya, aman. aman ya. Ini kelihatan Mentimeter ya? Iya Kang, betul Mentimeter. Oke, Eh, Mangga Kang Teteh bisa masuk oke, ini Mentimeternya udah dulu. ada satu Silakan. respons. Oke, kepribadian manusia. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Behavior, oke, perilaku ya. Ya, baru dua orang nih dari berapa belas orang nih? Dari 34 orang. Mana nih yang lain nih? Oke, 5 respon. Kepribadian, oke. Kebiasaan, kelakuan, oke. Menarik. Pattern, wah ini unik nih, pattern. Oke, ada lagi? Baru 7 respon dari 30-an orang. Oke, pemikiran, boleh pola pikir. Wah, baca pikiran nih, cenayang ini ya. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, kita tunggu 10 detik lagi ya. Oke, ada lagi pengembangan dan ya, nggak muat ya kata, ini ya kolomnya ya. Oh, pengembangan dan kepribadian manusia. Oke. Pertumbuhan. Oke. Waduh, banyak juga nih. Pandangan. Apa lagi? Rasa. Rasa. Kejiwaan. Oke. Mental. Ya, ya, ya. Oke, mungkin sudah cukup ya teman ya. Jadi kita bahas apa sih sebenarnya psikologi itu. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke, jadi psikologi sendiri diambil dari istilah Yunani dari kata psyche yang artinya jiwa, pikiran, dan juga spirit. Dan juga logia yang artinya studi akan sesuatu atau studi tentang sesuatu. Jadi psikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari proses mental pada manusia yang membuat manusia dapat berfungsi normal. Jadi bagaimana sih manusia ini kok bisa berpikir A, bisa berperilaku B, seperti itu. Bagaimana mental proses yang terjadi pada diri manusia tersebut. Selain itu, psikologi juga mempelajari sensasi dari panca indera. Misalkan, ketika kita melihat sebuah warna atau dua buah warna, dan kita membandingkan kedua warna tersebut. Nah, psikologi sendiri ada cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana otak tersebut bekerja untuk membandingkan dua jenis warna tersebut. Selain itu, psikologi juga mempelajari persepsi untuk menjelaskan bagaimana kita mempersepsikan sebuah fenomena, seperti ilusi optik yang biasa kita lihat gitu. Jadi karena kalau kita melihat sebuah ilusi optik kan masing-masing orang punya sudut pandang sendiri atau bisa apa ya mempersepsikan gambar tersebut dengan cara yang berbeda seperti itu. Lalu jadi seperti itu ya teman-teman ya terkait psikologi. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang punya kenalan orang psikologi, jangan dikira dia bisa baca pikiran ya. Karena kalau saya kenalan sama orang lulusan mana? Psikologi. Oh, berarti bisa baca pikiran ya? Nggak gitu caranya. Oke. Jadi, tapi sebenarnya mungkin pada beberapa orang yang memiliki jam terbang yang tinggi, jam terbang praktek yang tinggi, mungkin memang dia bisa gitu menilai kepribadian seseorang dari cara dia menulis, berbicara, ataupun berjalan. Tapi sekali lagi bukan membaca pikiran. Oke, sekarang kita masuk ke
Apa itu user experience? Oke, user experience encompasses all aspect of the user's interaction with product, system, or service. It includes the user perception, emotion, behavior that arise from using the interacting with the product. Jadi, sebenarnya si UI UX ini memiliki tujuan untuk membuat, apa ya, si pengguna, dalam hal ini konteksnya aplikasi, merasakan pengalaman yang, enjoyable atau menyenangkan, dalam menggunakan si aplikasi tersebut. UI UX sendiri memiliki beberapa elemen di dalamnya seperti, usability, accessibility, visual design, information architecture, dan juga interaction design. Selain, maksudnya desain user experience yang baik, itu yang berfokus kepada bagaimana si desain ini dapat mempermudah pengguna ketika menggunakan produk kita atau aplikasi kita. Contohnya ketika kita membuat, sebuah aplikasi nih, dan, ada user yang pertama kali memakai aplikasi yang kita buat. User tersebut, harus dibuat familiar dan memiliki persepsi bahwa aplikasi yang kita buat tersebut merupakan aplikasi yang baik atau profesional. User experience yang baik tidak akan membuat, pengguna tersebut ketika, menggunakan aplikasi kita, terlalu lama kebingungan untuk, memahami atau mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi tersebut. Karena navigasinya yang mungkin kurang intuitif dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya hubungan psikologi dan juga user experience? Jadi, seperti yang dibahas sebelumnya tadi, bahwa user experience itu, fokus kepada bagaimana user, mempersepsikan sebuah, produk, lalu bagaimana user dapat, menikmati sebuah produk tersebut. Jadi, hal tersebut dipelajari oleh ilmu psikologi. Misalkan ada, teori psikologi yang, meneliti perilaku manusia. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk membaca sesuatu nih, misalkan ini sebuah halaman, membaca sesuatu dengan pattern huruf F. Jadi dari kiri ke kanan, baru ke bawah, ke kanan lagi, ke bawah, seperti itu. Jadi itu, apa ya, mempengaruhi bagaimana si user experience tersebut dibuat pada suatu produk. Selanjutnya juga ada teori terkait, cognitive load atau beban kognitif. Itu juga bisa mempengaruhi user experience karena, apa ya, ketika user diberikan dengan informasi yang sangat banyak, itu akan, membuat proses berpikirnya menjadi lebih lama dan, ada beberapa manusia yang malah cenderung, tidak bisa mengambil keputusan, seperti itu. Oke, kita berikan, contoh implementasi user experience. Oke, misalkan, jika rekan-rekan diberi sebuah makanan enak banget nih, favorit favorit lah, favorit kalian, gitu. Dan kalian membutuhkan alat-alat makan berikut untuk memakan makanan tersebut. Sekarang, kita lanjut lagi buka si Mentimeter-nya ya, teman ya. Oke, Mentimeter. Kita share lagi ya di kolom chat ya. Oke, sekarang silahkan join lagi di Mentimeter tersebut. Ketika kalian melihat gambar yang tadi, apa sih yang kalian rasakan? Maaf, entar dulu ya, sorry. Tadi gambarnya belum tampilin ya. Mmm, oke, nah, ketika, kalian akan makan makanan yang enak sekali gitu, yang favorit kalian, tapi kondisinya seperti ini gitu, alat makannya berceceran, tidak tertata dengan rapi, apa yang kalian rasakan? Silakan ditulis di Mentimeter-nya ya, teman-teman. Oke, ini ada satu respon, mendadak kenyang, nggak jadi lapar. Oke, ada lagi teman-teman? Nggak mood, oke, nggak mood.
Ngamuk tapi ininya emotikonnya senyum ya. Isn't it poison? Apakah itu beracun gitu? Mager, malas, mending nggak jadi makan. Oke, mending pulang aja ya. Merapikan perlengkapan dan lanjut makan. Wah, ini kayaknya bakat-bakat jadi waiter nih ya. Merapikan perlengkapan dulu. Terus ada yang bilang risih, Messi. Oke, berantakan. Pakai tangan aja, siap. Kalau misalkan di apa makan nasi Padang sih enak pakai tangan aja ya. Niat makan nggak nafsu, tidak nyaman, nggak mood makan, tapi pengen beresin langsung. Oh, ini malah OCD nih kayaknya nih. Malah cuci piring, oke, kesel, ganti meja, nafsu makan hilang. Oke. Kurang lebih teman-teman di sini merasa tidak nyaman ya dengan kondisi tersebut. Kita balik lagi. Oke, teman-teman merasa tidak nyaman. Nah, ketika kalian menghadapi seperti ini, kondisi alat makannya berantakan, tentu saja merasa tidak nyaman, tidak bisa, menikmati apa yang seharusnya kalian nikmati. Nah, apa yang dilakukan user experience? User experience melakukan hal seperti ini. Jadi, user experience diibaratkan untuk, menata alat-alat makan tersebut sedemikian rupa sehingga mempermudah teman-teman untuk makan tanpa perlu bingung. Jadi misalkan di sini udah ditata ya, garpu di sebelah kiri, pisau dan sendok di sebelah kanan, di situ ada piring tambahan di kanan, ada serbet. Jadi kalian udah nggak bingung gitu, ini garpu harus dipegang di tangan kanan apa tangan kiri? Si pisau tangan kanan apa tangan kiri? Jadi kalian bisa langsung aja, pertama kali datang set ada serbet di tengah, langsung bisa kelihatan, bisa langsung dipakai. Lalu kalian ngambil, sendok ataupun pisau dan juga garpu seperti itu. Jadi UI UX sendiri bukan selalu tentang tampilan yang indah, namun lebih ke arah ke usability. Itu bagaimana, sebuah produk atau aplikasi dapat digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif, efisien, dan juga pengguna merasa puas dalam konteks penggunaan produk atau aplikasi. Nah, di sini beberapa apa ya, faktor-faktor yang memengaruhi user experience. Di sini disebutnya user experience honeycomb. Eee, apa namanya, faktor-faktor ini diperkenalkan oleh Peter Morville. User experience honeycomb ini merupakan sebuah kerangka berpikir yang menentukan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap user experience. Eee, apa namanya, honeycomb user experience ini menjabarkan ada beberapa faktor, yaitu yang pertama useful. Jadi ketika kita membuat suatu produk atau aplikasi, kita harus memastikan bahwa si produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau memberikan value lebih kepada user. Lalu, produk tersebut harus usable, yaitu produk tersebut harus, mudah digunakan. Lalu ada desirable, sebuah produk tersebut harus, apa ya, menarik secara visual dan juga memberikan emosi-emosi yang positif gitu ketika kita menggunakan atau melihat si aplikasi tersebut. Selanjutnya ada findable, yaitu misalkan kita, membuat, aplikasi, informasi-informasi terkait cara penggunaan aplikasi tersebut harus mudah dilihat dan juga mudah diakses. Lalu ada accessibility, yaitu produk tersebut harus bisa dipakai oleh, berbagai kalangan. Dalam hal ini, mungkin orang-orang yang normal maupun orang-orang yang, disabilitas, seperti itu. Lalu ada credibility atau credible, yaitu produk tersebut harus terlihat, meyakinkan atau bisa diandalkan. Lalu ada valuable, produk tersebut harus memberikan, value baik itu untuk user maupun kepada bisnisnya sendiri. Contohnya saja kita membandingkan, KRL zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau dibandingkan, untuk, faktor usable-nya, kalau KRL yang sekarang itu udah jelas ya, apa namanya, ada gate-nya, terus ada jadwalnya. Kalau yang dulu kan kita harus datang ke sana, harus, ke loket nanya gitu. Nah, selanjutnya ada desirable. Jadi ketika melihat KRL yang sekarang itu, KRL-nya lebih di-maintain ya, lebih bersih, terus, jadwalnya lebih, apa ya, lebih bisa diandalkan gitu. Nggak kayak yang dulu masih sering-sering telat dan juga kotor sekali gitu. Nah,
perbandingan-perbandingan ini yang membuat user tersebut, sekarang lebih memfavoritkan KRL dibandingkan menggunakan bus atau angkot gitu. Kalau misalkan zaman dulu orang naik KRL juga males ya, karena zaman dulu tuh seingat saya KRL tuh pasti padat banget. Jadi sampai orang-orang tuh naik ke atas atap kereta gitu, saking penuhnya. Dan itu orang-orang juga merasa tidak nyaman ketika duduk berdesak-desakan, lalu, kadang ada yang membawa, hewan-hewan ternak gitu di dalam KRL-nya tuh. Pokoknya, user experience-nya jelek lah untuk KRL dulu dibandingkan dengan yang sekarang. Tapi saya tidak akan membahas terkait user experience-nya, karena ini bukan bidang saya. Saya akan membahas teori di balik user experience tersebut. Yang pertama ada cognitive load theory. Jadi teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh John Sweller. Teori ini muncul berdasarkan penelitian bahwa kemampuan kognitif manusia itu terbatas. Cognitive load theory sendiri berhubungan erat dengan teori yang membahas bagaimana manusia memproses informasi. Jadi memori pada manusia itu ada dua, yaitu working memory dan juga long term memory. Nah, ketika kita memproses informasi yang baru, maka hal tersebut akan diproses di working memory dan di situ akan meningkatkan, cognitive load atau beban kognitif dari seorang manusia. Nah, setelah diolah informasi tersebut di working memory, selanjutnya informasi tersebut akan dibentuk sebagai sebuah skema atau sebuah pattern atau pola yang nantinya disimpan di long term memory. Nah, pada saat working memory tersebut bekerja, karena kapasitas kognitif manusia terbatas, maka sebuah instruksi atau prosedur itu harus dibuat dengan meminimalisir informasi-informasi yang tidak relevan, seperti itu. Dalam cognitive load theory sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada intrinsic cognitive load, extraneous cognitive load, dan juga germane cognitive load di mana beban kognitif intrinsik berkaitan dengan tingkat kompleksitas informasi atau materi yang dipelajari. Beban kognitif extraneous berkaitan dengan bagaimana cara sebuah materi atau informasi tersebut disampaikan. Sedangkan, beban kognitif yang germane merupakan, proses kognitif yang relevan dengan pemahaman materi yang sedang dipelajari dan proses konstruksi dari ilmu pengetahuan. Dalam hubungannya dengan UI UX, contohnya ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita harus memikirkan bagaimana agar si user baru ini cepat familiar dengan aplikasi yang kita buat. Salah satunya dengan, menerapkan tips-tips yang ada pada teori cognitive load ini. Oke, selanjutnya kalau teman-teman melihat, 2 gambar ini, mungkin yang teman-teman mengenal internet di tahun 80, 90-an familiar dengan, 2 interface ini ya, yaitu mesin pencarian Yahoo dan juga, mesin pencarian Google. Jika kita lihat pada search engine Yahoo, terlalu banyak informasi yang ditampilkan dibandingkan dengan search engine Google yang terlihat simpel dan menampilkan fitur-fitur utama saja, sehingga meminimalisir intrinsic cognitive load pada user. Jadi mungkin saat ini orang-orang juga sudah banyak yang beralih ke Google ya dari Yahoo, bahkan Yahoo sudah eh, collapse gitu ya. Oke, selanjutnya untuk contoh dari extraneous kognitif bisa dilihat pada, contoh single step form dan juga multi step form. Di sini jika rekan-rekan lihat, informasi yang disampaikan dan juga diminta diisi oleh user itu kurang lebih sama ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kurang lebih 11 lah ya. Tapi kalau misalkan, kalian diminta untuk mengisi yang single step form, pasti orang-orang bakal cenderung malas gitu ya kalau misalkan nggak urgent-urgent banget, karena banyak banget yang harus diisi dan, lebih cenderung untuk melakukan kesalahan gitu. Sementara jika, kalian meminimalisir informasi yang kalian, sajikan, seperti menggunakan multi step form pada contoh di sebelah kanan, user akan, cenderung apa, lebih open gitu, lebih lebih keinginannya lebih bagus gitu untuk mengisi form tersebut atau memilih form tersebut. Padahal
isian yang diminta itu kurang lebih sama, cuman dibagi pada setiap tampilannya hanya 3 atau 2 form saja atau 2 input saja. Nah, selanjutnya untuk, contoh dari Germain Cognitive Load, eee, contohnya seperti ini. Saat kita membuat UI sendiri sebaiknya menggunakan style atau tren UI yang sebelumnya sudah lazim digunakan. Misalkan kalau kita melihat 2 contoh aplikasi ojek online tersebut, desainnya mirip ya, walaupun ada beberapa, perbedaan di logo dan, style-nya. Nah, hal ini kenapa dibuat mirip seperti itu, karena, memang desain seperti inilah yang lazim kita temukan, sehingga ketika ada user yang pindah dari aplikasi A ke aplikasi B gitu, mereka tidak perlu belajar lagi dari awal cara menggunakan sebuah aplikasi tersebut. Karena sudah familiar dengan, tampilan yang ada atau style atau layout yang, ada di aplikasi ojek online, seperti itu. Jadi user bisa langsung misalkan mau mesen, GoCar atau GrabCar, langsung aja pencet tombol yang itu, udah jelas gitu, tidak perlu baca tutorial lagi. Nah, selanjutnya selain ada teori cognitive load, ada juga teori Gestalt namanya. Pernah nggak sih teman-teman, melihat sebuah awan gitu, bentuknya aneh. Terus, teman-teman mirip-miripin kayak sesuatu gitu, misalkan, "Ih, itu awan kayak gajah deh. Ih, itu awan kayak pesawat deh." Dan juga dan lain-lain. Pernah nggak kalian mikir kenapa ada kecenderungan untuk melakukan hal itu gitu? Nah, eee, fenomena tersebut muncul karena memang begitulah cara otak bekerja. Jadi otak kita akan selalu mencoba untuk membandingkan sesuatu dengan yang pernah kita alami. Atau yang sudah kita ketahui sebelumnya, dengan berusaha menghubungkan. Jadi misalkan kita, pernah melihat kuda nih, kita akan, membandingkan bentuk awan yang abstrak tadi sebenarnya, dengan bentuk kuda yang udah ada di pikiran kita gitu. Kalau zaman sekarang mungkin istilahnya cocokologi ya. Oke, fenomena tersebut merupakan salah satu dari beberapa prinsip yang ada di teori Gestalt. Teori Gestalt sendiri mengatakan bahwa manusia tidak melihat sesuatu dari sebuah komponen atau elemen saja, melainkan manusia cenderung mempersepsikan sesuatu sebagai suatu kesatuan yang utuh. Ada beberapa prinsip Gestalt yang berpengaruh pada UI UX. Kita akan membahasnya satu persatu. Oke. Yang pertama adalah prinsip closure atau kedekatan. Konsep closure tersebut mengatakan bahwa orang-orang menyukai hal yang sederhana dan sesuai dengan konstruksi yang udah ada di kepala mereka. Jadi, karena hal ini orang-orang cenderung menganggap sekumpulan elemen individu sebagai sebuah elemen tunggal yang mereka kenal ketika ada elemen yang hilang. Misalkan contohnya pada gambar berikut ya, gambar paling kiri orang pasti cenderung, berpikir bahwa itu akan membentuk sebuah gambar lingkaran. Lalu yang tengah padahal, yang tengah itu bolong, tapi orang akan mempersepsikan bahwa itu merupakan sebuah persegi. Dan untuk yang kanan, sama seperti yang tengah bolong tadi, padahal, gambarnya tidak utuh gitu, tapi orang akan mempersepsikan bahwa gambar tersebut adalah gambar sebuah segitiga. Jadi, otak akan berpikir, untuk mempersepsikan sesuatu dengan objek yang sudah familiar, yang pernah mereka pelajari, gitu. Contohnya pada icon-icon tersebut. Mungkin tidak asing ya bagi kalian, eee, icon-icon tersebut. Mengapa rata-rata hampir seluruh aplikasi yang kita gunakan menggunakan icon-icon seperti ini gitu? Apakah ada, apa ya, convention yang baku gitu terhadap penggunaan tombol-tombol seperti ini? Tapi sebenarnya mereka ini memanfaatkan teori Gestalt, yaitu closure. Jadi ketika, katakanlah gini. S banyak orang di dunia ini yang memakai OS Windows gitu, di mana di situ ada sebuah aplikasi namanya Microsoft Word. Pada Microsoft Word itu, eee, tombol save itu pasti berupa floppy disk. Walaupun mungkin, anak-anak yang lahir tahun 2000, 2005, 2010 gitu, nggak paham gitu dengan floppy disk, maksudnya belum pernah melihat fisik, dari floppy disk, tapi mereka tahu bahwa itu merupakan tombol save.
Karena memang sudah, di berbagai aplikasi menggunakan tombol itu untuk melakukan save. Jadi, hal tersebutlah yang menyebabkan, eee, UI dibuat, semirip mungkin dengan apa yang sudah, lazim gitu kita temui. Dengan cara ini kita dapat, mengurangi jumlah elemen yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan informasi. Misalkan, di gambar ini contohnya kita hanya menampilkan icon saja tanpa perlu menuliskan save gitu. Nah, hal ini akan, mengurangi kompleksitas dan juga membuat desain kita lebih menarik. Dan juga dapat meminimalisir, noise visual gitu. Meskipun begitu kita tetap dapat menyampaikan informasi yang kita sampaikan, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada prinsip proximity, di mana prinsip proximity tersebut menyatakan elemen-elemen yang disusun berdekatan dianggap berkaitan daripada elemen-elemen yang ditempatkan berjauhan. Dengan demikian elemen-elemen tersebut, terlihat ada yang terpisah, ada yang berdekatan. Maka ketika ada elemen yang berdekatan ini, maka akan dilihat sebagai suatu kesatuan. Misalkan contohnya pada tampilan berikut. Nah, di gambar yang kiri, kita lihat di sini ada, 3 buah kart yang disusun berjejer dibandingkan dengan kart yang di bawahnya nih. Nah, di sini kan ada jarak. Jadi orang itu akan mempersepsikan, yang di atas ini merupakan suatu kesatuan, sementara, yang di bawahnya adalah suatu kesatuan yang berbeda gitu. Tidak nyambung lah antara yang atas dan yang bawah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada prinsip similarity. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa elemen-elemen yang memiliki karakteristik visual serupa dipersepsikan berkaitan daripada elemen-elemen yang tidak memiliki karakteristik serupa. Jadi misalkan di sini ada, bentuk lingkaran 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 lingkaran. Terus ada persegi 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 persegi. Jadi, elemen ini kan sama nih lingkaran semua dan itu akan dipersepsikan berkaitan dibandingkan dengan yang persegi. Jadi yang lingkaran ini akan, dipersepsikan berbeda, nggak ada hubungannya dengan yang si persegi ini. Ya contohnya pada, eee, desain UI, berikut. Kita cenderung menganggap, elemen yang serupa sebagai suatu kelompok. Jadi, eee, misalkan kita ingin mengklasifikasikan sebuah objek dalam suatu kelompok, berarti kita bisa menggunakan bentuk-bentuk yang sama. Jadi contohnya gini, misalkan di yang gambar sebelah kanan ada 6 buah kart, itu kita buat dalam bentuk yang sama, hingga, menyampaikan kepada pengguna atau user bahwa komponen-komponen atau elemen-elemen tersebut merupakan berkaitan, yaitu sebuah kart produk gitu ibaratnya. Lalu prinsip yang selanjutnya ada prinsip continuity. Prinsip continuity tersebut menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersusun pada garis lurus atau melengkung gitu, intinya pada, suatu garis gitu, dianggap lebih berhubungan daripada unsur-unsur yang tidak berada pada garis tersebut. Contohnya pada gambar ini ada gambar yang atas dan juga yang bawah, manusia akan mempersepsikan bahwa titik-titik dengan warna yang biru tua itu saling berhubungan. Dibandingkan dengan titik-titik yang tidak beraturan dengan warna biru muda di atasnya. Nah, contohnya untuk, aplikasi dalam UI UX bisa kita lihat dalam navigasi berikut. Jadi, ketika kita melihat navigasi berikut, kita dapat membedakan, dan memahami bahwa, navigasi utama itu yang ada di sebelah kiri, sementara yang di kanan itu merupakan navigasi sekunder. Nah, di sini kita lihat karena, si navigasi ini berada pada garis lurus gitu. Jadi dari home, profile, shop, contact, dan help. Lalu untuk yang navigasi sekunder ada men, women, dan juga kids, seperti itu. Selanjutnya ada prinsip figure and ground. Prinsip ini menyatakan bahwa manusia secara naluriah akan melihat sebuah objek sebagai, either objek utama atau latar belakang gitu. Nggak bisa manusia itu melihat sebuah background dan juga foreground dalam satu waktu yang sama gitu. Manusia akan cenderung melihatnya dalam, waktu yang berbeda.
secara naluriah. Nah, prinsip ini bisa dipakai dalam membuat UI UX ketika kita membuat sebuah pop-up dialog. Pada pop-up dialog, baiknya ketika kita membuatnya, kita membuat juga overlay di belakangnya. Jadi menandakan mana yang background, mana yang foreground. Sehingga user dapat, memfokuskan atensinya kepada pop-up dialog yang kita tampilkan, seperti itu. Oke, selanjutnya ada sebuah teori dari Higgs-Hyman Law yang dinamakan Higgs Law. Itu merupakan teori yang digagas oleh William Edmund Higgs dan juga Ray Hyman pada tahun 1952. Kedua, peneliti ini menguji hubungan antara stimulus yang diberikan terhadap seseorang dan, waktu reaksi terhadap stimulus tersebut. Jadi, secara sederhananya, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak pilihan atau stimulus yang diberikan, maka akan semakin lama juga waktu respon yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan atas pilihan tersebut. Inilah yang kemudian dipahami sebagai Higgs Law. Jadi kalau dari gambar yang saya tampilkan ini, yang di sebelah kiri atau y-axis-nya merupakan reaction time atau, decision time. Sementara yang di x-axis-nya merupakan, jumlah dari option atau pilihan. Ketika, pilihan tersebut terlalu banyak, maka akan, meningkatkan waktu kita untuk mengambil keputusan. Ini contohnya dengan, orang-orang yang berbagai IQ ya, jika misalkan IQ-nya lebih rendah, cenderung lebih lama lagi. Untuk, orang-orang dengan IQ yang average, medium waktu yang dibutuhkan, ketika orang yang sudah terbiasa, maka akan memiliki waktu respon yang cenderung lebih cepat dibanding yang lain. Nah, contohnya implementasi untuk UI UX-nya bisa kalian lihat pada tampilan, Netflix berikut. Jadi, tujuan dari Higgs Law tersebut untuk, menampilkan tampilan yang, memudahkan kita gitu. Di sini si Netflix ini hanya menampilkan beberapa, rekomendasi film yang mungkin terbaru atau berkaitan dengan apa yang pernah kita tonton sebelumnya, untuk meminimalisir jumlah pilihan yang kita buat. Sehingga ketika kita membuka Netflix, kita akan, menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton gitu, daripada untuk memilih-milih film yang akan kita tonton. Higgs Law sendiri juga mengatakan bahwa terlalu banyak opsi bahkan, bisa menyebabkan decision paralysis, yaitu, ketidakmampuan manusia untuk, membuat pilihan, seperti itu. Jadi untuk, penerapan ini kita dapat, meminimalisir pilihan untuk meningkatkan, engagement dari user, seperti itu. Oke, itu merupakan Higgs Law ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya ada juga psikologi colors. Jadi, apa sih psikologi warna tersebut? Psikologi warna merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah warna itu dapat mempengaruhi mood, emosi, dan juga reaksi dari, manusia gitu. Meskipun begitu, si psikologi warna ini bukanlah merupakan hal yang mutlak, karena, beberapa hal atau beberapa faktor banyak yang berpengaruh terhadap, persepsi terhadap warna tersebut. Misalkan budaya, gender, usia, dan juga preferensi pribadi. Dari beberapa penelitian yang dilakukan di luar negeri, ada beberapa klasifikasi warna yang sudah dibuat. Dari berdasarkan hal ini, kita lihat bahwa warna merah ini dipersepsikan atau kategorikan memiliki akan menimbulkan energi atau, menunjukkan bahwa, sesuatu itu urgent atau penting gitu, dan juga warna merah disinyalir dapat menimbulkan, apa ya, appetite, maksudnya apa ya, nafsu makan gitu. Makanya, banyak, fast food chain atau, gerai-gerai fast food yang menggunakan warna merah, eee, untuk gerainya gitu, dengan menggunakan komposisi warna merah yang lebih dominan dibandingkan warna-warna yang lain. Dan juga di sini warna biru diibaratkan atau dipersepsikan, warna yang melambangkan peace atau ketenangan, lalu ada security atau keamanan, dan juga reliability atau
dapat diandalkan gitu. Makanya banyak aplikasi-aplikasi perbankan atau finansial yang menggunakan warna biru. Sini ada juga warna-warna yang lain, warna hijau mempersepsikan health, nature, dan juga wealth. Lalu ada warna ungu dipersepsikan untuk wisdom, royalty, dan juga creativity. Untuk warna kuning melambangkan happiness, warmth, dan optimism, dan juga warna orange melambangkan friendly, cheerful, dan juga enthusiasm. Nah, penerapannya dalam UI UX, warna sering dikaitkan dengan brand image serta target market dari aplikasi yang kita buat. Misalkan, jika brand atau aplikasi kita menargetkan market untuk wanita remaja gitu, beberapa peneliti menyarankan menggunakan warna aplikasi atau warna produk orange gitu sebagai warna primary-nya. Atau jika target marketnya merupakan laki-laki usia 30 ke atas, bisa menggunakan warna hijau army, coklat, ataupun navy. Selain itu, warna juga berguna untuk membangun persepsi. Bisa untuk, mengatur atensi dari user. Misalkan kita dalam membuat aplikasi, kita, biasa menggunakan warna merah untuk dialog error, di mana warna merah tersebut menandakan urgensi, sehingga user akan menaruh perhatian lebih terhadap error tersebut. Bisa juga menggunakan warna biru sebagai, warna untuk halaman login, karena warna biru sendiri melambangkan security dan juga reliability. Itu. Selanjutnya ada oh udah habis ya? Oke. Oke, Kang Dio, untuk selanjutnya mungkin ada tanya jawab atau kuis dulu ya, saya ada kuis untuk yang reward tadi, enaknya kuis dulu atau tanya jawab dulu, Kang? Boleh. Dari akangnya lebih enaknya kayak gimana, Kak? Pengennya Akang mending kayak gimana dulu? Tanya jawab dulu kali ya? Boleh. Langsung tanya jawab aja ya. Oke. Oke, Oke. eee, Sebelumnya terima kasih dulu gitu ya ke buat Kang Sandi atas penyampaian. Gimana, Kang? lanjut, Kang. Lanjut lanjut lanjut. Oke. Ya, makasih Kang Sandi untuk penyampaian materi yang menarik dan informatif gitu ya. Akang Teteh, saat ini kita masuki sesi tanya jawab dulu ya, Kang. Nah, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan atau raise hand, bisa langsung open mic atau bisa langsung chat di room chat gitu ya. Mangga, Akang Teteh yang mau bertanya, silakan. Gimana, Kang Teteh? Ada yang ingin bertanya? Kayaknya udah paham semua nih sama Kang Dio nih. Makanya Kayaknya udah pada, diem-diem aja kayaknya nih. udah pada pinter semua ya. Udah paham semua. Gimana, Kang Teteh? Apakah ada yang ditanyakan? Teh Linda nih, ada raise hand dari Teh Linda. Mangga Teh Linda, silakan Teh Linda. Cek suara saya terdengar nggak? Aman deh. Oke, izin bertanya. eh jadi ini lebih ke gimana ya? Saya kan punya keponakan ya. Umurnya itu di bawah balita. Tapi dia tuh udah gimana ya? Udah setidaknya sudah diperkenalkan dengan gadget gitu. Nah, sedangkan untuk anak kecil sendiri kan itu ada kriteria kriteria sendiri ya, di mana animasi misal tidak boleh lebih cepat atau warnanya tidak boleh mencolok dan lain-lain gitu. Kadang ada yang seperti itu kan. Terus sedangkan yang menginstalkan aplikasi tersebut itu kadang orang tuanya gitu. Di mana orang tuanya dengan balita tersebut tuh preferensinya beda kan ya, dari sisi penglihatan sendiri atau dari sisi rasa sukanya itu di mana. Misal orang tua kakak saya misal dia lebih sukanya itu ke arah warna yang lebih cerah, maka diperkenalkan ke anaknya untuk warnanya yang lebih cerah. Beda lain dengan misal dengan ayahnya yang lebih suka warnanya itu yang kalem dengan warna-warna seperti coklat, krem, dan lain-lain, sehingga diperkenalkan kepada anaknya itu yang warna-warna seperti yang bapaknya. Nah, menurut
eh dari sisi psikologi sendiri untuk UI UX untuk balita sendiri itu bagusnya yang kayak gimana sih? Mungkin itu sih kalau dari saya. Terima kasih, Kang. Oke, siap deh. Langsung dijawab aja, Kang Dio, apa gimana? Oke, selagi menunggu yang lainnya mikir untuk bertanya, mangga bisa langsung dijawab Oke, aja dulu, siap. Kang. Baik, Delinda, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang baik ya ini ya. Maksudnya pertanyaan yang bagus gitu. Melihat fenomena saat ini memang banyak dari orang tua yang apa ya? Kalau saya bilang bisa kayak malas mencari solusi untuk anaknya yang rewel. Jadi langsung diberikan saja gadget agar anak tersebut diam. Tapi dari sepengetahuan saya, ketika anak di bawah umur berapa saya lupa, tapi masih balita ya kategorinya balita, ketika sudah diberikan gadget atau memiliki exposure yang banyak terhadap stimulus visual saja, dalam hal ini seperti kartun, warna-warna apa ya, di animasi tersebut, maka akan membuat si anak tersebut akan cenderung pasif nantinya, karena dia overstimulus. Makanya tahap balita itu sebaiknya lebih banyak diberikan stimulus-stimulus motorik atau sensori yang mungkin kalau Teh Linda pernah dengar Montessori ya, di situ dipelajari bahwa ketika ketika perkembangannya anak itu ada step-stepnya Teh. Jadi misalkan di umur sekian, stimulus yang diberikan apa, umur sekian, stimulus yang diberikan apa, dan sebagainya. Jadi, saya sendiri mungkin kurang memperdalam ya, ilmu terkait Montessori tersebut. Jadi kalau menurut saya sendiri dari, apa yang saya ketahui tentang Montessori, lebih baik justru malah anak balita tersebut tidak dipaparkan dengan, tampilan-tampilan gadget gitu, atau tampilan-tampilan animasi dan juga kartun. Tapi kalau misalkan berkata terkait, stimulus warna yang, cocok diberikan kepada balita atau anak-anak, saya cenderung, berpendapat bahwa warna-warna yang, netral gitu, bukan warna-warna yang, misalkan terlalu cerah atau terlalu banyak pilihan warnanya, seperti itu Teh. Mungkin, apakah menjawab Teh, dari pertanyaan Teh Linda? Terima kasih. Oke, terima kasih, Kang, sudah terjawab. Oke. Dari yang lain gimana nih? Apakah ada pertanyaan? Mangga bisa langsung raise hand atau bisa di kolom chat. Silakan. Mangga Kang Teteh yang ingin bertanya. Pertanyaan tentang psikologi lain juga misalkan nggak terlalu relevan dengan materi yang saya sampaikan juga boleh ya teman-teman. Kalau misalkan saya miliki kapasitas untuk menjawab, akan saya jawab. Sama, Boleh nih, ada dari Kang Adi. ya, punten ya, Kang. Mau nanya, eh, sebenarnya perkenalkan nama saya Adi. Nah, pertanyaannya simpel sih Kang. Tadi itu kan disebutkan beberapa teori misalnya, atau saya anggap bisa dibilang semacam guide gitu untuk user experience ini. Cuman singkatnya gimana sih caranya kita bisa bikin ibaratnya desain, mungkin bisa bikin desain yang nggak gitu-gitu aja, tapi tidak melanggar guideline dari atau teori-teori dari psikologi ini atau UX ini gitu. Itu sih singkatnya seperti itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Adi atas pertanyaannya. Izin menjawab ya, Kang. Kalau misalkan mungkin Kang Adi melihat tampilan UI kok gini-gini aja gitu. Itu mungkin memang karena si pembuat aplikasi tersebut ingin user tersebut familiar dengan aplikasi tersebut. Nah, bagaimana cara kita misalkan kita ingin membuat aplikasi yang beda dari yang lain gitu, tapi tetap eee, memiliki pedoman-pedoman UX yang baik gitu. Kalau menurut saya sendiri, caranya kita harus seperti ibaratnya membuat apa ya, membuat tren baru, tapi kita harus memastikan bahwa desain yang kita buat itu bisa diterima dengan baik di user atau di masyarakat. Jadi kita buat suatu perubahan-perubahan kecil tersebut,
lalu kita sosialisasikan bahwa desain yang seperti user friendly desain yang sudah ada. Jadi caranya kita mungkin buat perubahan-perubahan kecil lalu kita sosialisasikan, ketika nanti masyarakat desain tersebut akan menjadi suatu tren atau style guideline yang baru gitu, Kang. Misalkan kayak style material UI gitu. Itu kan sebelumnya kan nggak kayak gitu gitu. Tapi ketika mereka memperkenalkan material UI, maka kiblat kiblat dari UI UX sendiri mengarah ke sana gitu. Ketika sudah bisa diterima oleh masyarakat seperti itu sih, Kang. Menjawab. Terima kasih, Kang. Oke, sama-sama, Kang. Oh, oke, selanjutnya nih ada dari Kang Abdurrahman Syahab. Kalau Kang, untuk mempermudah orang lanjut usia memakai aplikasi, kita nih harus dari eh jika untuk mempermudah orang lanjut usia memakai aplikasi, kita nih kalau dari sisi psikologi itu bagaimana ya, Kang? Enggak, Kang. Oke, jenjak pertanyaan dari Kang Sahab. Mungkin di keluarganya ada yang lansia dan masih aktif menggunakan gadget atau aplikasi ya, Kang ya. Jadi kalau dari teori-teori yang ada, mungkin untuk membuat lansia mudah untuk menggunakan aplikasi memang ada target marketnya sendiri. Jadi misalkan aplikasi kita mentargetkan target marketnya merupakan orang-orang lansia gitu. Kita akan membuat aplikasi yang lebih sederhana. Misalkan dalam OS Samsung ya kalau nggak salah, ada Samsung atau Xiaomi juga ada kalau nggak salah. Jadi ada namanya Simple Mode. Di mana Simple Mode sendiri membuat tampilan UI yang kompleks menjadi lebih sederhana. Bisa dilihat menjadi hurufnya lebih besar, terus tombol-tombolnya yang bisa dipilih menjadi lebih sedikit, seperti itu. Di mana tampilan yang seperti itu akan lebih bisa diterima oleh para lansia, di mana para tersebut memiliki mungkin kemampuan kognitif yang sudah berkurang jauh gitu dibanding masa-masa prime dia ketika masih muda. Jadi desain yang simple, yang dengan warna-warna yang kalem, akan cenderung lebih mudah diterima oleh para lansia. Ada juga jurnal yang membahas tentang warna-warna yang menjadi favorit lansia. Ada tuh, cuman kemarin saya sempat baca secara sekilas, kurang lebih warna-warna yang bisa diterima dengan baik oleh lansia itu warna-warna yang cenderung netral dan kalem gitu. Misalkan warna-warna pastel atau warna-warna coklat gitu. Kalau misalkan pun merah atau biru lebih ke eee, merah yang kalem gitu, yang soft, biru yang soft, seperti itu, Kang. Apakah menjawab, Kang? Oke, Menjawab Kang, Kang atur nuhun. Abdurrahman. Ya, sama-sama, Kang. Oke, terjawab ya. Lanjut dari yang lain, Mangga. Jika ada pertanyaan, silakan. Tadi kayaknya Kang Ahmad mau. Mangga, Kang Nadim. Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Nadim. Izin bertanya, eh, kalau saya itu pakai komputer ya, entah itu OS-nya atau mengakses website misalnya, ataupun aplikasi, saya tuh ada preferensi untuk memilih dark theme gitu, yang pokoknya temanya yang gelap. Karena saya merasa bahwa saya tuh lebih nyaman kalau menggunakan tema yang gelap gitu. Pertanyaan saya sendiri sebenarnya ada alasan tersendiri gak sih dari sisi psikologi gitu? Kenapa seseorang bisa eh, ada yang senang light theme, ada yang senang dark theme gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Nadim atas pertanyaannya. Kalau terkait itu sendiri saya belum begitu riset atau meneliti terkait dark theme dan juga light theme ya. Cuman kalau dari yang saya baca untuk light theme sendiri dia itu mengurangi apa ya, mengurangi beban secara visual gitu. Jadi ketika kita melihat warna-warna yang cerah gitu, mata kita akan Eee, apa ya, terlalu banyak stimulus yang masuk ke mata kita gitu. Jadi ketika orang-orang menggunakan dark theme, mereka akan
merasa lebih nyaman gitu, lebih enak gitu kita melihat sesuatu. Jadi mata juga tidak mudah lelah, seperti itu sih, Kang, kalau dari, persepsinya, seperti untuk light term dan juga dark term. Mungkin apakah menjawab, Kang? Oke, sudah menjawab. Terima kasih, Kang. Oke, sama-sama, Kang. Oke, terima kasih Kang Nadim. Mangga dari akang teteh yang lainnya, jika ada pertanyaan silakan untuk open mic atau bisa raise hand. Kang Dio mungkin, kita pakai waktunya buat kuis dulu ya, Kang, ya? Oke, Oke, semangat Kang, boleh. silakan. Ntar saya share, kuisnya ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan Kahoot ya. Nanti saya share linknya. Ya, linknya saya share di kolom chat ya, teman-teman. Bisa join. Kalau bisa namanya pakai nama asli ya, biar memudahkan saya untuk ngasih rewardnya. Oke, udah ada yang join. Kang Satrio, Adi, Ori, Roni, Zidan. Oke, yuk semua join yuk, semua join yuk. Oh ya, BTW ini Yuk maksimal teman-teman. 40 orang doang ya, jadi cepet-cepetan lah yang join. Ya, teman-teman ada rewardnya nih dari Kang Sandi. Yuk, biar Mangga, bisa semangat. pada masuk. 21, 23, oke. Oke, ada lagi nggak nih? Nambah lagi nggak? Oke, mungkin nggak ada yang nambah lagi ya. Udah ya, 25 peserta ya. Kita mulai saja ya. Oke, ready teman-teman? Kita mulai ya. Apa yang dipelajari dalam ilmu psikologi? Oke, wah, cuma 6 orang nih yang jawab benar nih. Sisanya jawabannya salah. Oke, kita next ya, pertanyaan kedua ya. Oh, ini ranking dulu ya. Teh email ya, teh email nih. Memimpin nih. Yang kedua ada Kang Ferdi, ada Jidan Putra yang ketiga. Oke, kita lanjut. Pada prinsip closure, ketika menampilkan informasi dalam jumlah tertentu, otak kita bisa langsung mengambil kesimpulan. Benar atau salah? Oke, sebagian besar menjawab benar ya. Ya, benar. Kita lihat, Taimel masih memimpin. Kedua masih dipegang sama Kang Ferdi. Yang ketiga, oh, Kang Dharma naik nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, masih banyak yang menjawab salah ya. Jadi yang tidak dibahas itu merupakan extrovert cognitive load. Ini nggak ada ya. Ngarang-ngarang aja.
Oke, apakah rankingnya berubah? Mantap. Kang Dharma naik posisi satu, Kang Reza kedua, dan juga Telinda yang ketiga. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, klasifikasi sementara Kang Ham naik ke posisi pertama, Kang Dharma kedua, dan juga Kang Zidan naik lagi nih posisi ketiga. Next. Oke, jadi warna yang melambangkan kebahagiaan itu warna kuning ya teman-teman. Next, klasifikasinya masih sama, dari nomor satu dipegang Kang Ham, kedua Zidan Putra, dan juga ketiga Kang Ferdi naik lagi nih. Next. Oke, jadi jawaban yang benar tidak tepat ya, karena warna tersendiri banyak berbagai faktor yang mempengaruhi seperti budaya, gender, dan lain-lain. Jadi tidak bisa diimplementasikan secara general. Oke, klasifikasi masih sama. Tes Selvia naik ke posisi ketiga. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang benar itu semakin banyak opsi, maka akan semakin sulit atau semakin lama untuk mengambil keputusan. Oke, klasifikasinya berubah nih. Kang Zidan naik, tes selfie di kedua, dan juga Kang Ferdi naik lagi ke ketiga. Siap, next. Oke, kebanyakan benar ya. Incredible, nggak ada tuh dalam Honeycomb of User Experience. Oke, pertanyaan ke-9 ya. Oke, klasifikasi masih sama ya seperti sebelumnya ya. Oke, multi-step form tuh cocok untuk keisian form yang banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sedikit, kita pakai single step form saja. Oke, kualifikasi berubah. Kang Fedi naik, Kang Zidan kedua, dan juga Tes Sylvia di urutan ketiga. Pertanyaan terakhir.
Oke, prinsip yang tepat untuk tampilan UI pop-up dialog adalah figure and ground ya teman-teman ya. Nah, untuk menonjolkan si pop-up-nya tersebut. Oke, kita lihat podiumnya. Ketiga ada Kang Ahmad Zaki. Wih, ini namanya dari tadi nggak naik, tiba-tiba di atas ya. Kedua ada Kang Zidan. Yang pertama, tadadadadadadeng, Kang Ferdi. Oke, selamat ya Kang Ferdi. Untuk selanjutnya Wih, bisa selamat Kang PM Fer. saya Kang ya. Oke, terima kasih Terima kasih, Kak. teman-teman. Oke, mungkin Kang Dio cukup sekian ya presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf juga kalau misalkan dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan atau kurang sesuai gitu. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Next, Kang Dio mungkin bisa ditutup. Terima kasih. Oke, mantap ya Kang Ferdi. Selamat Kang Ferdi. Nanti eh, bisa langsung dikasih aja rekeningnya ke Kang Sandi ya. Siap, japri aja Kang Ferdi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya gitu ya. Karena sudah waktunya udah malam gitu ya. Eh, kita besok kerja lagi. Kita terima kasih kepada Kang Teteh yang sudah mengajukan pertanyaan dan kepada narasumber kita, yaitu Kang Sandi yang telah memberikan jawaban dan penjelasan. Demikian mungkin rangkaian acara sharing session kita pada hari ini. Saya berharap apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi, terima kasih kepada Kang Sandi dan kepada seluruh Akang Teteh yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di acara Wassalamualaikum berikutnya. warahmatullahi Selamat bekerja wabarakatuh. kembali besok. Ya, makasih juga Terima Kang. kasih Ya, semuanya. thank you.